Shalom, PD Katedral semangat. PD Katedral Jesus number one. Yes, yes, yes. Hari ini saya mau menceritakan tentang sahabat saya, si Kasih. Kasih adalah seorang yang sangat sibuk di kantornya. Setiap malam, Kasih hanya pulang malam. Di kantornya dia sibuk sepanjang hari. Di rumah dia tinggal hanya seperti hotel. Pergi pagi pulang malam. Melihat orang di rumahnya seringkali mungkin hanya di malam hari. Dia bisa melihat kedua orang tuanya, melihat kakaknya, melihat adiknya. Pada suatu hari, Kasih, sahabat saya si Kasih, harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. Kasih sangat bingung apa yang terjadi di rumahnya. Dia dianggap tidak bertanggung jawab dengan kegiatan rumahnya, dengan pekerjaan rumahnya. Kasih sungguh sangat kaget. Dianggap selalu ada di dalam kamarnya. Bapak Ibu yang sudah yang Kasih sahabat saya sungguh jengkel. Dia ingin marah-marah. Seketika itu sahabat saya Kasih menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia harus memperbaiki cara hidupnya. Dia harus memperbaiki untuk bisa berkomunikasi baik dengan kedua orang tuanya. Lalu Kasih coba memperbaiki itu semua. Akhirnya kedamaian, kasih dan cinta hadir di dalam keluarga itu. Di hari yang indah ini, saya mau membagikan renungan melalui 1 Korintus 13 ayat 4-8. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 4-8. Beginilah bunyinya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, siapakah itu kasih? Anak-anak, Bapak, Ibu, atau saya? Ya, si Kasih itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, juga Anda yang melihat video ini. Kasih itu sabar. Sabar menunggu diam di dalam rumah. Sabar untuk menghadapi penyakit yang sedang mewabah di Indonesia ini. Kasih itu murah hati. Berbagi kasihlah, menolonglah, membantu orang di dalam rumah. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Janganlah Bapak Ibu itu sombong dengan kesehatan Bapak Ibu saat ini. Tetapi dengan kesehatan yang saat ini bersyukurlah karena kita masih bisa membantu orang lain.
Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu tahu, saat ini banyak sekali orang yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Apakah Bapak Ibu tahu, hand sanitizer yang sekecil itu saja cukup untuk 1 bulan? Mengapa harus beli yang banyak, yang berliter-liter? Belilah yang secukupnya. Kasih itu tidak marah dan tidak menyalahkan, menyimpan kesalahan orang lain. Seperti yang diceritakan pada cerita tadi, kasih selalu memperbaiki dirinya sendiri, detik dan demi detik, dan melakukanlah dengan yang benar. Kasih itu tidak bersukacita. Jadi, kita harus bersukacita, kita harus selalu happy. Kenapa? Karena kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kasih itu tidak menutupi segala sesuatu. Ya, seperti cerita yang tadi, kasih itu selalu memperbaiki. Mungkin saat ini juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki. Perbaikilah saat ini. Berkomunikasilah. Berbicaralah dengan anak-anakmu. Berdekat dirilah sama mereka. Dan akhir kata, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita, dan cinta Tuhan selalu baru untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta-Mu yang selalu baru untuk kami. Bapa, saat ini di dalam epidemi ini Tuhan, Kau kuatkan kami, berikanlah kasih-Mu yang luar biasa untuk kami, sehingga kami bisa mengasihi orang yang di dalam rumah kami, orang yang dekat dengan kami saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau selalu akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Stay safe, stay at home. Jesus love you.